Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiah, nikmat panjang umur, sehingga sore hari ini kita menjadi orang-orang pilihannya Allah, bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam rangka pengajian bulanan Mushola Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semua yang hadir pada sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Insya Allah sekeluarga bisa berangkat haji dan umroh ke Mekah, dan nanti kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kehariban alam kepada manusia besar yang dibesarkan oleh Maha Besar, manusia mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia, manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, yakni Habibina wa Syafi'ina qurrata ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, umumnya kita sebagai umatnya selalu istiqomah membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Barang siapa orang yang istiqomah membaca salawat, maka hidupnya akan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Izinkan saya di sini sebagai pembawa acara. Kangen nggak Bu sama saya? Baru ngelihat lagi ya? Iya, saya baru pulang dari Malaysia main hadroh. Upin Ipin disunatin kemarin Bu. Makanya baru sempat kesini lagi diundang sama Abi. Masya Allah, mudah-mudahan kita yang hadir sehat walafiat semuanya. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang pertama, yaitu nanti ada pembukaan, yang kedua nanti langsung kita mendengarkan acara pengajian inti kita, yang terakhir penutup ataupun doa. Sebelum itu saya ucapkan kepada yang terhormat yang kita muliakan bersama, Sayyidina Al-Mukarram, yaitu guru kita bersama Al-Ustadz Mahlul Al-Hazmi LC, dan yang saya hormati yaitu pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas yaitu Abi Hasan, yang saya hormati ketua DKM Masjid Al-Mustaqim. Baru ketemu lagi nih sama Ustadz Ade Irawan, Masya Allah ya, panjang umur sehat walafiat, mata'anallah bituli hayati. Dan yang saya hormati pengurus DKM Mushola Ar-Raudhah Riviera, dan yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas, Bapak dan Ibu donatur konsumsi acara pengajian bulanan. Mudah-mudahan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya, apa yang kita doakan dan kita cita-citakan pada hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan Ummul Quran hingga dari awal sampai akhir diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hajihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oleh sebab itu kita langsung ke acara inti, yaitu tausiah pengajian bulanan kita, yang temanya para hari ini adalah tematik kajian Al-Quran ya Tat ya. Insyaallah kita akan dengarkan bersama dari guru kita, dan insyaallah nanti langsung ditutup dengan doa juga oleh guru kita, sekaligus mendoakan Ibu Yuni Sanusi yang baru saja sembuh dari sakit. Mudah-mudahan kita doakan bersama hari ini yang sedang sakit, semua penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Ustadz Mahlul Al-Hazmi LC, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.
Ada gambarnya ya. Tinggiin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sadatul kiram yang sama-sama kita muliakan, para alim, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, para hujat, Bapak RW, Bapak RT, Ketua DKM Masjid Al-Mustaqim Al-Mukarram Akhi Fillah Ustadz Adi Irwansyah, Ketua DKM Musola Al-Ikhlas Al-Mukarram Ustadz Abi Hasan, Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ampura, mohon maaf bila tidak saya sebut satu persatu. Seutas doa kami, mudah-mudahan kita semua yang hadir ada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majlis kita sore ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan berkah Al-Fatihah yang kita baca, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyya Al-Fatihah. Amin ya Rabbal. Tema kajian kita pada sore ini, kita akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Insya Allah minggu depan kita akan masuk bulan Rajab ya. Malam minggu insya Allah itu jatuh malam pertama bulan Rajab. Ini kan hari Minggu nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, malamnya setelah azan maghrib itu udah satu Rajab ya. Dibuka Al-Quran nomor urut ke-9, nama surahnya surah At-Taubah ayat ke-36. Surah At-Taubah ayat berapa? 36. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan, indallahi, yang menciptakan dan menentukan adalah Allah. Yauma khalaqas samawati, inna iddatasy syuhur indallahi itsna asyara syahron fi kitabillah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, Allah telah menciptakan, Allah telah menentukan jumlah bilangan bulan-bulan itu dalam satu tahun ada 12 bulan. Jadi dalam hitungan setahun ada 12 bulan, itu yang menciptakan siapa? Allah. Allah lah yang menciptakan
jumlah bilangan bulan-bulan dalam setahun, yaitu diciptakan ada 12 bulan. Baik kalender miladiah nasional, kalender hijriah, kalender Jawa, semua bilangannya ada 12. Pertama, kalender nasional miladiah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, ada 12. Kalender Islam atau kalender hijriah juga sama, setahun ada 12 bulan. Hafal nggak? Yang jawab cuma 2. Hafal nggak? Enggak. Bareng-bareng ya, sama-sama. Jamaah ikutin ustadz atau ustadz ikutin jamaah? Iya. Ya, sama-sama ya, angkat suara, ikuti saya. 12 bulan dalam kalender Islam. Yuk sama-sama angkat suara. Belum kompak nih. Mohar, So, Robiul, Jumadil. Enak ya tinggal nerusin. Ro, Sya, Roma, Syaw, Zulko, Zulhi, ada 12. Selain kalender nasional, miladiah, dan kalender Islam, kalender hijriah, masyarakat Indonesia juga punya kalender ketiga, yaitu kalender Jawa. Di mana kalender Jawa ini diadopsi di masa Kesultanan Demak, mengadopsi dari kalender Islam. Bulannya juga ada 12. Apa saja Ustadz? Suro, Safar, Mulud, Ba'dal Mulud, Madilawal, Madilakhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Lengkang, Besar. Nah, jadi yang menciptakan dalam setahun ada 12 bulan adalah Allah. Lalu diteruskan, Yauma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan setahun ada 12 bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika diciptakan langit dan bumi, itu sudah ditetapkan sama Allah setahun ada 12 bulan. Lalu Allah tegaskan, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu kata Allah, aku menjadikan 4 bulan di dalamnya menjadi bulan haram. Minha arba'atun hurum. Nah Bapak dan Ibu sekalian, dalam surah At-Taubah ayat 36 tidak disebutkan nama bulannya. Lalu nama bulannya di mana Ustadz? Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal arda istadarat kahayatihi. Bumi itu berputar pada porosnya kata Nabi. Lalu Allah ciptakan setahun ada 12 bulan dan Allah istimewakan 4 bulan di dalamnya. Lalu Nabi katakan 4 bulan itu salasah mutawalliyat, 3 bulan berurutan dan yang 1 terpisah. Apa saja? Bulan 11, 12, bulan pertama, dan yang terakhir bulan ke-7. Apa itu? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang 1 yang terpisah yaitu bulan Rojab, Ramadan. Udah kenceng salah lagi. Bulan apa? Bulan Rojab. Tulisannya bahasa Arabnya Rojabun, cuman ditulis bahasa Latinnya Rajab. Orang kita nyebutnya Rejab. Jadi dari Rojab ke Rajab ke, kita sepakati dulu nih, yang mana nih? Rojab, Rajab apa Rejab?
Kita sekarang ada di bulan yang keempat dari bulan yang diistimewakan Allah, yaitu bulan Rajab. Nah, apa kemuliaan bulan Rajab ini? Sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Abbas yang merupakan sepupunya Nabi, beliau mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, innal hasanati fiha, kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan sekecil apapun, apa saja bentuknya, itu pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Maka bulan Rajab nanti adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala kebaikan kita. Saya analogikakan begini. Ini khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan keranjang Shopee, Tokopedia, sama TikToknya udah pada penuh tuh. Ya, mau ngetek harus ngapus dulu yang lain. Terus kapan di check outnya? Nunggu promo 12. Bener gak Bu? Siapa yang bayarin? Nah, kenapa harus menunggu 12? Karena saat itu ada promo Ustadz. Harganya jadi miring. Bisa ada potongan diskon besar-besaran. Nah, bulan Rajab ini, kata Abdullah ibnu Abbas, adalah bulan di mana setiap kebaikan yang kita lakukan itu pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Yang biasanya kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, satu hurufnya kata Nabi itu bernilai 10 kebaikan. Karena kita bacanya di bulan Rajab, itu dilipat gandakan sama Allah. Maka setiap kebaikan apa saja, mau baca Quran, zikir, puasa, sholat, sedekah, umroh, dan lain sebagainya, semua kebaikan yang kita lakukan, maka apa? Pahala berlipat ganda. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita saling mengingatkan, ihrisu alal amali sholih. Maka ayo sama-sama kita berlomba-lomba untuk meningkatkan amal kebaikan kita. Kapan? Mulai malam minggu depan. Dengan cara apa Ustaz? Yang biasanya sholatnya cuma sholat wajib, tambahin sunnahnya. Yang biasanya habis sholat Allahumma lantas jalan, zikir dulu. Yang biasa nggak pernah baca Quran, bacanya cuma malam Jumat, cuman Yasin doang, dari kecil sampai meninggal Yasin doang. Malam Jumat, yuk dibaca lagi surah yang lain. Ya, yang biasanya sedekah, ayo ditambah sedekahnya. Semua amal kebaikan, apa saja bentuknya, itu pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Ini yang pertama. Nah, di antara amal-amal ibadah yang dianjurkan untuk kita amalkan, untuk kita tingkatkan di bulan Rajab, salah satunya adalah puasa. Maka, ya, yang kedua, amalan-amalan apa yang dianjurkan di bulan Rajab? Karena pahala dilipat gandakan, semua amal kebaikan dianjurkan buat ditingkatkan. Tapi ada amalan yang ditekankan untuk kita kerjakan di bulan Rajab. Apa itu? Salah satunya yaitu puasa. Nah, ini banyak terjadi pertentangan. Banyak yang tanya ke saya, Ustadz, puasa Rajab itu bid'ah apa enggak sih? Nah, pertama, hadis riwayat Imam Abi Daud dalam kitab Sunan Abi Daud nomor hadis ke-2428. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad nomor hadis ke-21.436. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi ketemu dengan seorang sahabat namanya Al-Bahili. Siapa namanya? Bahlil. Bukan Bahlil. Bahlil. Al-Bahili. Siapa Bu? Kenapa jadi ke Bahlil? Bahlil siapa tuh?
Bahlul. Pernah tahu nggak kisah orang-orang kita tuh selalu nyebut orang-orang itu Bahlul ente, Bahlul ente. Kalau saya M, Mahlul, bukannya Bahlul. Harus ganti lagi. Kalau tahu sejarahnya, nanti coba cari dah. Ya kalau mau cari yang cepat, cari aja di Google. Bahlul. Bahlul itu nama seseorang, itu orangnya punya kecerdasan, kecerdikan, orangnya cerdik. Beda antara pinter sama cerdik, Pak. Kalau orang cerdik itu suka ngakalin, makanya kancil itu cerdik. Nah karena kecerdikan dia suka ngakalin orang, makanya orang menyebutnya Bahlul ente. Jadi Bahlul itu bukan orang bodoh. Coba nanti ya. Nah kita kembali. Al-Bahili ketemu sama Nabi. Ini saya ambil contoh. Al-Bahili ketemu sama Nabi Januari 2025. Lalu ketemu lagi sama Nabi Januari 2026. Berapa lama tuh gak ketemu? Setahun. Ketika ketemu sama Rasulullah di Januari 2026, setahun kemudian, apa yang terjadi? Al-Bahili menyapa Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai Nabi, apa kabar? Nabi ketika disapa Al-Bahili, Nabi begini ngomongnya. Man anta? Anta. Anta bahasa Arab. Artinya kamu laki-laki. Anta itu bahasa Arab. Artinya kamu. Kalau ente? Man anta. Ketika Al-Bahili menghampiri Nabi, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul bilang begini. Man anta. Kamu siapa ya? Kira-kira begitu. Al-Bahili bilang begini. Ya Rasulullah, saya adalah Al-Bahili yang ketemu dengan engkau setahun yang lalu. Kayak misalkan begini Pak. Di perumahan ini Pak RW punya tetangga. Punya tetangga. Terus pindah. Setahun kemudian ketika lagi wisata jalan-jalan ketemu. Assalamualaikum Pak RT. Siapa ya? Saya yang dulu tinggal di Grand Tomang, di samping musola Al-Ikhlas. Oh ya Allah, kok berubah? Kira-kira begitu. Maka Al-Bahili juga sama. Ketika ketemu Nabi setahun kemudian, terjadi perubahan dalam diri Al-Bahili. Kenapa? Badannya menjadi kurus. 2025 sterek, gagah, keker. Ketika ketemu lagi sama Nabi, jadi kutilang. Nah, kurus tinggi. Lalu Nabi bertanya, ma ghayyarat nafsak? Kenapa kamu berubah begini? Jadi kurus begini. Apa kata Al-Bahili? Ya Rasulullah, ma akaltu illa billail. Saya nggak makan kecuali malam hari. Maksudnya apa tuh? Makanya disinilah kita perlunya belajar ilmu dengan seorang guru. Kenapa? Kalau kita baca sendiri, maka kata Nabi, orang yang belajar tanpa ada guru pembimbing, maka pengajarnya adalah setan. Maka nanti bisa jadi pemahamannya salah atau salah paham. Coba, kenapa kamu berubah begini? Rasul, saya nggak makan kecuali malam hari. Oh dia diet kali ini. Begitu ngartikannya. Padahal maksudnya adalah dia, saya setiap hari puasa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La tu'adzib nafsaka. Wahai Al-Bahili, jangan sampai kamu itu menyiksa diri kamu. Tidak ada ajarannya puasa setiap hari. Kalaupun ada puasa Daud, sehari puasa sehari
Kenapa kamu lakukan itu, Rasul? Karena saya kuat dan saya pengen mendekatkan diri kepada Allah. Apa jawaban Nabi? Jangan. Tinggalkan cara beribadahmu. Dengan cara apa? Kalau kamu memang mau mendekatkan diri kepada Allah, maka kata Rasulullah, bagaimana caranya? Sum ayyamas sabr au sahri sabr. Puasalah kamu di bulan penuh kesabaran. Bulan apa tuh? Bulan Ramadan. Saya ulang ya. Ketika Bahili ketemu Nabi udah berubah postur tubuhnya, kurus kering kerontang, maka kata Nabi, kenapa jadi begini? Rasul, saya setiap hari puasa karena saya mau mendekatkan diri sama Allah. Al-Bahili, cara yang kamu pakai itu salah. Bukan begitu caranya. Kalau memang kamu mau puasa, kata Nabi, bukan setiap hari. Terus bagaimana Rasul? Puasa saja di bulan Ramadan sebulan penuh. Kalau memang mau puasa terhitung. Kenapa, Bu? Ya Allah, sabar ya Allah. Sampai mana tadi saya? Kata Nabi, kalau kamu mau mendapatkan nilai pahala puasa setahun penuh, caranya gimana? Kamu puasa aja di bulan Ramadan. Terus bulan-bulan yang lain bagaimana? Puasa 3 hari di bulannya. Setiap bulan. Puasa apa tuh? Puasa Yaumul 13, 14. Iya, puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15 itu kan 3 hari. Kata Nabi di dalam hadisnya, setiap amal ibadah yang dikerjakan manusia itu dibalas pahalanya oleh Allah 10. Maka kalau 3 hari berapa? Sebulan ada berapa hari? Maka yang mengerjakan puasa Ayyamul Bid itu terhitung kayak dia puasa 1. Maka puasa Ramadan sisanya yang 11 bulan kamu puasa Ayyamul Bid, maka sama aja kamu puasa setahun. Tapi apa jawaban Al-Bahili? Rasul, kalau cuman puasa Ramadan, puasa Ayyamul Bid kurang Rasul, kurang greget. Tambahin lagi, zidni, tambahin lagi ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Kalau kamu merasa masih kuat, emang masih kurang, tambahin lagi puasa Senin. Terus si Al-Bahili ngomong, Rasul, kalau cuma tambah Senin Kemis masih kurang. Zidni, tambahin. Maka kata Nabi, sum ayyamal hurum. Coba bareng-bareng. Sum ayyamal hurum. Kalau memang masih kurang, kau tambah dengan berbanyak puasa di hari-hari bulan haram. Hurum, bulan haram. Tadi di dalam surah At-Taubah ayat 36 apa disebutkan? Minha arba'atun hurum. Sum ayyamal hurum. Sama enggak? Kata-kata hurumnya. Maka hadis itu kata Nabi, perbanyak puasa di bulan haram. Bulan apa saja tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, tapi kata Nabi, watruk. Apa itu watruk? Tinggalin. Maksudnya apa? Jangan puasa sebulan penuh. Karena puasa yang sebulan penuh cuman puasa. Maka kalau kamu puasa di bulan haram sebulan penuh, bukannya sunnah malah makruh. Sekarang saya tanya, dari hadis itu, dari hadisnya Al-Bahili, Nabi nyuruh puasa, perbanyak puasa di bulan apa tadi?
Kalau begitu bulan haram bulan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau begitu ada nggak perintah Nabi untuk puasa di bulan Rajab? Ada nggak perintah Nabi puasa di bulan Rajab? Itu tadi hadisnya, cuman hadisnya secara umum. Puasa, perbanyak puasa di bulan haram, termasuk di bulan. Maka puasa Rajab hukumnya apa? Mana dalilnya? Ini perintah Nabi. Nah, cuma ini saya bawa kitab nih. Kitab apa Ustadz? Kitab Al-Ghunyah, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di sini disebutkan di jilid yang kedua. Di sini pada bab yang pertama, di sini disebutkan fi dzikril ayyam wasyuhur. Bab tentang keutamaan hari-hari dan bulan-bulan haram. Di sini ada hadis. Apa bunyi hadisnya? Man shoma yauman min Rajab. Orang yang puasa satu hari di bulan Rajab, maka imanan wahtisaban, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, apa yang terjadi? Maka istaujaba ridwanullahi al-akbar wa askanal firdausil a'la. Maka orang yang puasa satu hari di bulan Rajab kelak akan dimasukkan ke Firdaus, surga Firdaus. Kedua, wa man shoma minhu yaumaini. Barang siapa yang puasa 2 hari dari bulan apa? Rajab, maka dikatakan apa? Falahu minal ajri difani. Pahala kebaikannya akan dilipat gandakan sama Allah, dan kelak di yaumil kiamah timbangan amal ibadahnya diberatkan Allah sebanyak gunung-gunung yang ada di bumi. Yang ketiga, wa man shoma minhu thalathata ayyam. Yang puasa 3 hari dari bulan Rajab, maka akan dijauhkan dirinya dari api neraka sejauh apa? 1 tahun perjalanan. Ini sampai 15 hari. Tapi di sini ada nih, tuh udah saya kasih apa, spidol warna pink. Apa tulisannya? Haditsun maudhu. Hadisnya palsu. Enggak, oh subhanallah, oh. Hadis lainnya saya bacakan 2 saja. Wa akhbarana Syekh al-Imam Habbatullah Ibnul Mubarak bi isnadihi an Yunus anil Hasan radhiyallahu anhu qala Rasulullah, Nabi berkata, man shoma yauman min Rajab, orang yang puasa 1 hari dari bulan, adalahu bisyami sanataini, maka Allah ganjar pahala baginya yang puasa 1 hari di bulan Rajab, mendapatkan pahala puasa 2 tahun. Wa man shoma nisfa min Rajab, orang yang puasa 15 hari di bulan Rajab, adalahu bisyami 30 sanatan, maka diganjar oleh Allah pelaksana orang puasa 30 tahun. Lagi-lagi tuh ada footnote-nya, haditsun maudhu, hadisnya. Coba Bapak Ibu konsentrasi dulu, HP-nya kondisikan dulu. Coba lihat ke saya, ini penting nih. Enggak, ini penting nih. Bener, konsentrasi dulu ya. Orang korupsi, duit korupsinya dipakai buat haji. Diterima nggak hajinya? Kenapa? Karena dia haji pakai duit. Ini ada kopi, ya, boleh nggak diminum? Minum dulu lah sebentar ya. Alhamdulillah. Ini ada kopi, ini ada air putih. Saya wudhu pakai
pakai air putih, boleh nggak? Sah nggak wudhu saya? Lalu bagaimana kalau saya wudhu pakai kopi? Sah nggak wudhu saya? Bisa dipahami? Puasa Rajab itu ada sunnah hukumnya, tapi kalau landasan dalilnya salah memakainya, maka puasa Rajab kita bermasalah. Kalau nanti bapak dan ibu melaksanakan puasa di bulan Rajab pakai hadis yang landasan dari hadisnya Al-Bahili, maka puasa Rajab ibu dan bapak sekalian benar, dapat pahala sunnah. Tapi sebaliknya, kalau puasa Rajabnya memakai landasan dalil hadis palsu, yang puasa 1 hari begini, 1-2 hari begini, maka kayak orang wudhu pakai. Bisa dipahami? Makanya disitulah pentingnya ilmu takhrijul hadis. Bagaimana cara mengidentifikasi hadis. Dan hati-hati untuk para asatid, main nyampein aja qala Rasulullah, padahal ini hadis palsu. Apa kata Nabi? Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang berdusta atas namaku, aku nggak ngomong yang puasa Rajab sehari begini begitu, tapi dia sampaikan hadis palsu, maka kata Nabi, tempatnya di neraka jahanam sudah dipersiapkan. Saya ulangi, puasa Rajab itu ada, hukumnya sunnah, tapi jangan sampai salah memakai landasan. Nah, landasan dalil kita berpuasa di bulan Rajab, dalilnya dari hadisnya Al-Bahili. Yang Nabi katakan, sum ayyamal hurum, perbanyaklah berpuasa di bulan Ramadan. Rajab. Dah. Bisa dipahami ya? Ini satu. Nah, bagaimana cara puasanya Ustadz di bulan Rajab nanti? Boleh Bapak Ibu yang gak pernah puasa, hitung-hitung latihan mau Ramadan. Bagaimana caranya? Dengan cara puasa Senin Kemis. Kan kalau olahraga juga ada apa Pak? Ada qobliyahnya, ada pemanasan. Bener gak? Orang olahraga gak pemanasan dulu bisa terkilir. Maka supaya nanti kita kuat nih Ramadan, gimana? Kita udah mulai dari Rajab. Puasa apa? Senin Kemis atau Ayyamul Bid. Atau barangkali maaf, ibu ada yang punya utang puasa Ramadan kemarin, atau bapak barangkali kemarin ketika mudik ya nggak puasa. Bayarnya kapan? Nanti di bulan Rajab. Maka kita dapatkan pahala puasa sunnah Rajab, pahala berpuasa di bulan Rajab, dan dapatkan pahala membayar hutang Ramadan. Begitu caranya. Nah, lalu yang kedua, amalan apa lagi yang kita lakukan di bulan Rajab? Yang kedua yaitu memperbanyak doa. Di sini disebutkan memang hadisnya dikatakan doif. Tapi hadis doif itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu masih diperbolehkan untuk dipakai sebagai landasan dalil. Dengan syarat satu, hadis doif itu tidak berbicara tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan, tentang sifat-sifat Allah. Yang kedua, tidak berbicara tentang halal haram. Nah, dan yang ketiga, hadis doif itu ketika disampaikan gak boleh mengatakan qala Rasulullah, tapi harus dikatakan qila fil hadis. Nah, tapi ada yang mengatakan ini bukan hadis, tapi kaul ulama. Nah, intinya apa? Begini. Khamsatul layalin. Ada 5 macam tempat, waktu, di mana 5 tempat ini Allah ijabah doa. Yang pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Makanya kalau orang dulu tuh di Betawi, khususnya saya, tuh kalau malam Jumat, gak boleh anak-anaknya keluar. Kenapa? Karena malam Jumat itu malam sakral. Di situ di malam diijabahnya doa. Yang kedua, awwalul lailatin min Rajab.
Malam pertama dari bulan, kapan itu? Malam minggu depan. Yang ketiga, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu. Dan yang keempat, Lailatul Idul Adha, malam Idul. Dan yang kelima, Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. 5 malam ini, malam Jumat, malam pertama dari bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Adha, malam Idul Fitri. 5 malam ini dikatakan malam di mana diijabahnya setiap munajat hamba-hamba. Barangkali kita punya hajat, Ustadz udah saya panjatkan doa saya, munajat sudah saya pinta kepada Allah setiap sholat 5 waktu. Bahkan saya pinta pula dalam tahajud saya Ustadz, dalam sujud panjang saya. Tapi kenapa Ustadz kok belum diijabah? Coba kita pakai nih, malam minggu besok kita perkuat doa. Maghrib kita berjamaah, lanjut isya berjamaah, panjatkan kepada Allah. Ya Allah, tolong di malam yang penuh keberkahan ini, malam di mana Engkau ijabah doa-doa kami, perkenankan doa hamba ya Allah. Gimana caranya agar doa kita nanti diijabah? 1, Rasul mengatakan inna du'a mu'allakun bainas sama'i wal ard. Doa yang kita panjatkan itu ngegantung antara langit dan bumi. Jadi doa kita tuh di awang-awang, ke langit nggak nyampe, ke bumi juga enggak. Kenapa? Rasul katakan hatta tusalla ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau membaca solawat kepadaku. Maka nanti malam minggu dan setiap kita berdoa, maka saya selalu sampaikan ke jamaah saya, kalau pas bawa umroh, Bapak Ibu, Raudhah memang tempat kita berdoa, bermunajat, tempat mustajab. Tapi jangan lupa sematkan nama Nabi dalam doa kita, karena doa kita nggak akan ngambang di awang-awang kalau kita nggak baca solawat. Maka malam minggu nanti ketika ada munajat, hajat yang ingin kita capai, baca solawat terlebih dahulu. Lebih baik lagi kita beristighfar, mohon dulu sama Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kita puji Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Doa. Yang kedua, bagaimana cara doa kita ini segera diijabah Allah? Sematkan orang lain di dalam doa kita. Nabi mengatakan, dakwatul muslim li akhihi bizoril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang lain itu mustajab. Maaf, Bapak Ibu doa begini, ya Allah sehatkan badan saya, ya Allah jadikan keluarga saya sakinah mawaddah warahmah, ya Allah bukain pintu rizki saya, ya Allah mudahkan urusan saya. Itu doa nggak salah, doa bagus. Cuman itu doa biasa. Kalau mau menjadikan doa kita mustajab, selain membaca sholawat di awal, bagaimana caranya? Sematkan orang lain dalam doa kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, panjangkan ya Allah umur keluarga kami. Panjangkan ya Allah umur Pak RW, umur Pak RT. Ya Allah sehatkan kami dan warga Grand Tomang ya Allah. Begitu. Maka ketika kita mendoakan orang lain, maka Nabi mengatakan inda syi'arihi malakun muwakkalun. Allah bilang, hai malaikat, ada hambaku yang sedang mendoakan saudaranya yang lain. Turun kau dampingi dia. Ngapain? Buat mengamini doanya. Jadi doa kita saat mendoakan orang lain diaminin malaikat. Amin, amin. Selesai malaikat itu mengamini doa kita, malaikat lalu berkata, walaka bimithlin, aku doakan hal yang sama layaknya apa yang kau pinta untuk saudaramu. Kita doain Pak RW sehat, doain ketua DKM sehat, maka kata malaikat, amin, aku doakan juga agar kamu sehat. Yang mendoakan kita malaikat,
Maka saat kita mendoakan orang lain, laksana melontarkan bola ke dinding akan kembali kepada kita. Jujur. Tadi habis asar doain saya nggak? Sabar ya Allah. Ya, saling mendoakan. Maka ntar malam minggu, ayo kita kuatin doa. Yang punya hajat-hajat, ayo minta sama Allah. Nih, tapi layaknya di malam nisfu Sya'ban, malam malam pertama dari bulan Rajab juga sama. Seberapapun dahsyatnya kita di malam minggu nanti bermunajat kepada Allah dengan mengawalinya dengan sholat malam, bacaan Quran, zikir, tetap doa kita mental. Kenapa? Karena kata Nabi, saat itu Allah tidak akan memandang dan melihat mereka dua golongan. Siapa itu? Limusyrikin, orang yang berbuat syirik. Yang kedua, siapa? Au musyahin, orang yang di dalam hatinya masih ada setitik rasa benci kepada orang lain. Maka sebelum nanti malam minggu tiba, bebaskan diri kita dari apa? Rasa benci kepada orang lain. Ustadz, tapi udah kebangetan besar salahnya Ustadz kepada saya. Saya dimaki-maki Ustadz, padahal saya nggak salah. Aduh Ustadz, berat dah buat memaafkan. Pokoknya Pak Ustadz, 7 turunan, 8 tanjakan, 11 pengkolan, ogah saya maafin. Wah, kalau udah kayak begitu, mau ntar malam minggu awal Rajab kita doakan apa? Berdoa sampai pagi juga nggak bakalan diterima sama Allah. Yuk makanya bebaskan. Kan kemarin saya ceritakan kan di pertemuan bulan lalu, Nabi bilang begini. Apa kata Nabi? Sahabat, tunggu ya, jangan kemana-mana. Sebentar lagi akan lewat di depan kalian ahli surganya Allah yang berjalan di muka bumi. Oh, sahabat pada celingak-celinguk. Siapa ya? Siapa ya? Abu Bakar ada di sini, Umar ada di sini, Utsman, Ali ada di sini. Siapa ini? Ternyata hanya orang biasa dari penduduk Madinah lewat. Besok lagi duduk bareng-bareng dengan sahabat, Nabi ngomong lagi, sahabat, jangan ada yang beranjak dari tempat duduk kalian. Perhatikan, sebentar lagi ahli surga lewat, berjalan di atas dunia, di muka bumi, di hadapan kalian. Dia lagi Pak orangnya, bukan sahabat besar. Sampai 3 hari berturut-turut, Abdullah ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab penasaran, ini orang apa sih amalannya? Sampai Nabi katakan 3 hari berturut-turut, dia ahli surga yang berjalan di atas bumi. Gimana cara ngorek informasinya? Abdullah ibnu Umar pura datang ke rumahnya, lalu berkata, wahai sahabat, saya lagi ada masalah di rumah, tolong izinkan saya untuk menginap di rumahmu. Sama sahabat ini dipersilahkan. Itu selama 3 hari 3 malam Abdullah ibnu Umar nginep. Diperhatiin ini orang, tahajudnya enggak, duha enggak, sholatnya 5 waktu, baca Qurannya juga enggak, biasa-biasa aja, zikirnya juga sama, cuman subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Kenapa bisa dia jadi ahli surga ya? Setelah 3 hari berturut-turut, akhirnya izin buat meninggalkan rumah, karena bertamu itu gak boleh lebih dari 3 hari. Wahai sahabat, sebetulnya aku telah berbohong kepadamu. Aku menginap di rumahmu hanya karena ingin mengetahui ibadah yang kamu lakukan dalam setiap keseharianmu. Karena Nabi mengatakan engkau adalah ahli surganya Allah. Tapi yang kulihat ibadahmu biasa-biasa saja, bahkan tidak melebihi ibadahnya para sahabat-sahabat besar lainnya. Apa jawaban sahabat ini? Ibadahku memang biasa-biasa saja. Lalu apa amal ibadah unggulanmu sampai Nabi mengatakan engkau adalah ahli surga?
Setelah didesak-desak, sahabat ini akhirnya membuka rahasianya. Wahai Abdullah ibnu Umar, ada satu yang selalu aku lakukan setiap malam. Apa gerangan? Ketika aku naik ke atas kasur, ke atas ranjang untuk tidur, sebelum aku berbaring, sebelum aku tidur, aku melakukan dua hal. Apa? Yang pertama, aku maafkan semua kesalahan orang terhadap diriku. Jadi pas dia naik ranjang nih, sebelum dia tidur, dia berkata, ya Allah, jikalau hari ini ada seseorang yang berbuat buruk kepadaku, jikalau hari ini ada tetangga, saudara, siapapun itu menyakiti diriku, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik terang-terangan ataupun diam-diam, maka ya Allah saksikanlah, aku ampuni, aku maafkan kesalahan orang itu. Allah, bisa gak kita punya hati seluas samudera seperti orang ini? Yang kedua, sahabat ini bilang kepada Ibnu Umar, ma fi qalbi ghasya. Aku ini menjalani kehidupan, di dalam kehidupanku aku gak pernah sedikit pun membenci orang lain. Apa kata Ibnu Umar? Kok bisa kamu bisa berbuat seperti itu? Memaafkan kesalahan orang dan gak pernah membenci orang. Apa kata sahabat ini? Wahai Ibnu Umar, Rasulullah senantiasa memintakan kepada Allah agar kita umatnya bisa masuk ke dalam surga. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap saat memohonkan ampun untuk kita umatnya, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka bagaimana mungkin aku tidak memaafkan kesalahan orang lain, aku membenci orang lain, yang dengan sebab itu nanti akan menghambat umatnya Nabi masuk ke dalam surganya Allah, hanya karena kebencian dan kesalahannya kepadaku. Lalu bagaimana aku bisa menatap wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cuman itu, Pak. Maka yuk nanti awal Rajab malam Minggu sama-sama kita bebaskan hati kita dari kebencian. Kadang kan gitu, gara-gara warisan, pembagian yang gak adil, apa, provokator ke orang, ke anak-anaknya. Tuh lihat tuh tanah yang itu tadinya sebetulnya haknya bapak, diambil sama apa, saudara bapak. Pokoknya nih ya, bapak kasih tahu nih, lo selagi hidup jangan pernah main ke rumah dia. Malah provokasi kita orang. Maka yuk kita bebaskan, jadikan hati kita memiliki hati yang seluas samudra untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, ketiga, kita dianjurkan untuk di bulan Rajab tadi berpuasa. Yang kedua, optimalkan ibadah dengan perbanyak ibadah, apapun ibadahnya, karena pahala dilipat gandakan. Ketiga, jangan tinggalkan dan jangan lewatkan malam awal Rajab untuk memperbanyak berdoa. Dan yang keempat, masuk awal bulan Rajab, sekalipun hadis ini dikatakan doif, Rasulullah, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk bulan Rajab, Nabi selalu berdoa. Apa doanya yang dipanjatkan Nabi? Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Nggak hafal ya? Ya sama-sama bareng-bareng. Allahumma barik fima razaqtana. La ilaha illallah. Itu mah doa mau makan, Bu. Ya. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana
Ramadana waghfir lana zunub. Emang kalau Indonesia nih Islamnya beda. Kalau di Arab itu semangat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu di Arab. Masuk ke Indonesia talbiyahnya berubah. Labbaik Allahumma labbaik. Benar enggak? Kalau di Arab Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Di Arab. Masuk ke Indonesia Astaghfirullah Rabbal Baraya. Begitu juga doanya. Nabi itu kalau udah mau masuk bulan Rajab doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Tapi masuk ke Indonesia doanya ada nadanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana waghfir lana zunub. Dibaca tuh Nabi kalau udah masuk bulan Rajab baca doa itu. Ya, agar umur kita disampaikan kepada apa? Bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Sebelum kami tutup, ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu 5 menit. Baik, tidak ada? Ya, maka sekali lagi yuk kita optimalkan bulan Rajab nanti dengan memperbanyak apa? Satu, yang pertama tingkatkan ibadah. Apa saja bentuk ibadahnya? Ya, mau banyakin sholat boleh, banyakin zikir silakan, banyakin puasa monggo, ya banyakin sedekah juga silakan. Pahala dilipat gandakan sama Allah. Yang kedua, puasa Rajab itu ada, hukumnya sunnah, tapi jangan sampai salah mengambil dalil landasan hukum. Lalu nanti awal Rajab, kapan itu? Malam minggu depan, perbanyak doa. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan sama Allah. Dan jangan lupa untuk memperbanyak baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, nanti insya Allah tanggal 24 Desember saya akan melaksanakan ibadah umroh bawa jamaah sebanyak 35 orang. Ya, ada sebagian masyarakat Priuk yang ikut bersama-sama saya melaksanakan ibadah umroh. Mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kami diberkahi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah umrah. Dan semoga semua yang hadir Allah perkenankan dan Allah mudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah. Di sini ada WA. Yang pertama minta doa. Ada 3 orang anak dari Ibu Siti Mutmainah, Ketua Fatayat NU Kecamatan Priuk. Saat ini 3 orang anaknya itu sedang dirawat di rumah sakit. Suaminya juga masuk IGD. Ya. Ini terkena virus karena memang udara cuaca lagi seperti ini, Pak. Ya, entar panas, entar hujan. Ya, banyak yang pada sakit. Nah, tadi juga disebutkan siapa tadi yang sakit? Keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, tetangga kita yang dalam keadaan sakit, yang mungkin barangkali pada kesempatan ini tidak kami sebutkan satu-satu namanya. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, jamaah kita
yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Kita yang hadir, semoga selalu Allah berkahi kesehatan, Allah panjangkan umur kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Amin wa afwana ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi sahibil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana ya Allah ya Hannan ya Mannan abwaab as-sihah wal afiyah waftah lana ya Rahman ya Rahim abwaab al-ilmi wa abwaab al-rizqi wa abwaab as-salamah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-maghfirah bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana dzunubana wali walidina wali masayikhina wali jami'i man fil kubur minal muslimin wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ya Allah ishfina wasfi mardana wa mardal muslimin fa innahu la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha ziyarata masjidikal haram wa ziyarata qabri nabiyyinal kiram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna al-hajja wal umrata bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, sebelum kami tutup, mohon keikhlasan dibacakan suratul Fatihah sekali lagi untuk seluruh jamaah Musola Al-Ikhlas yang dengan keikhlasan hati mempersiapkan ini konsumsi buat semua yang hadir, dan mempersiapkan untuk pengajian setiap bulan. Mudah-mudahan apa yang diberikan semua kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda dan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Apa ini? Oh, ya ini juga tadi mohon doa untuk Ibu Titik Wahyuni binti Bapak Darsono yang sangat ini sedang sakit. Kita doakan juga mudah-mudahan cepat sembuh. Sekali lagi semua yang sudah berbagi, masyarakat Grand Tomang yang sudah menyiapkan snacknya, makanannya untuk semua jamaah yang hadir, semoga Allah balas kebaikannya. Ala hadihin ya al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mohon ikhlas, mohon ridhonya. Mari kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara kita sudah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fi dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ada lah.